pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga karena saling ejek, 2 kelompok warga di Kabupaten Merauke bentrok. 4 rumah toko di Kabupaten Mimika ludes terbakar. Terobos lokasi rekapitulasi suara Kabupaten Mimika, 2 orang pendukung calon bupati diringkus polisi. Dua kelompok warga di kawasan Pintu Air dan Gudang Arang, Merauke, Papua Selatan terlibat bentrok. Bentrok yang melibatkan ratusan warga terjadi pada hari Minggu. Bentrokan dipicu persoalan sepele di mana pemuda saling ejek dan berujung cekcok. Mereka saling serang dengan menggunakan alat tajam seperti parang, kapak, panah, dan katapel. Polisi dan pemuka agama sudah turun tangan untuk melerai bentrokan ini, namun tetap saja terjadi. Situasinya itu di pihak saudara juga was-was, di pihak sini juga was-was. Jadi saling punya tidak kepercayaan bahwa ini akan aman. Makanya itu saya kan bilang kalau seandainya saudaraku ini minta dari pemerintah hadir, berarti kita bisanya di hari Senin, ya. Hari Senin, dan tolong sama-sama kita amankan saudara, ingatkan saudara kita. Ayo, kalau memang masalah ini mau selesai, sama-sama tahan diri dulu sampai selesai pertemuan, kesepakatannya seperti apa. Bentrokan menyebabkan 1 sepeda motor ludes terbakar. Polisi mengimbau warga menahan diri dan tidak lagi saling bentrok. Meski sudah tidak bentrok, polisi masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Empat ruko di Jalan Cendrawasih, Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Minggu terbakar. Tidak ada yang tersisa karena seluruh bangunan ruko ludes terbakar. Menurut Andi, korban kebakaran, api diduga berasal dari salah satu rumah yang berada di belakang ruko. Kemudian api yang membesar merembet ke bangunan ruko. Sekitar jam 9. Orang sudah teriak, kebakaran, orang dari beli rokok dari rumah yang punya. Saya panik ya, kalau menurut saya itu dari rumah yang bagian belakang ini, apinya muncul dari situ. Kalau saya lihat sih dari ruko ininya, pagi esnya lah. Kita warga pagi. Masih dalam usaha untuk memadamkan api dari teman-teman mulai masih informasi bahwa kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi, api berawal dari salah satu ruko di mana malamnya ada kegiatan acara syukuran karena ruko tersebut akan terjadi. Memang saat ini masih terjadi dalam penyelidikan kedalaman bersama lagi dengan kerugian yang diakibatkan dari kebakaran tersebut. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beberapa jam kemudian api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan pendukung salah satu paslon Bupati Mimika memprotes KPU yang sedang melakukan rekapitulasi suara di gedung olahraga futsal pada Minggu malam. Protes pendukung paslon itu karena merasa suara paslonnya berkurang saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. 2 orang yang menerobos masuk pintu gor ditangkap aparat. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta meminta paslon yang tidak terima dengan hasil pleno untuk menyampaikan keberatan ke Bawaslu. Mulai jam 4:30 ya, 4:30 sampai sekarang masih berjalan. Nah, tadi memang ada sedikit riak-riak yang masalah tembakau pura. Itu
suatu ketidakpuasan dengan hasil pleno. Nah, ini masyarakat dari salah satu paslon yang tidak puas meminta suaranya dikembalikan. Tapi dalam pendidikan namanya aturan yang ada di KPU itu kan sudah ditentukan aturannya, ya ikutin aturannya seperti itu. Kalau ada masih tidak puas, yang provokator, kita akan tetap menjaga lancarnya perjalanan pleno ini. Tugas kita baik-baik, persuasif, kalau tidak kita bubarkan. Seharusnya sudah selesai. Batas akhir itu tanggal 7. Nah, tapi saya dapat informasi dari sekretaris KPU, kita sampai tanggal 9. Tanggal 10 harus sudah bergeser ke Mangire. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Mimika hingga Senin kemarin terus dikebut KPU. Dari 18 distrik, sudah 16 distrik yang menggelar rekapitulasi, sementara sisanya masih proses. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Salah satu penyebab lambatnya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten karena logistik pilkada di distrik belum tiba. KPU bekerja sama dengan kepolisian berhasil mengevakuasi logistik pilkada dari distrik Hoea. Distrik ini terkenal dengan kerawanan kelompok kriminal bersenjata. Evakuasi logistik menggunakan helikopter. Karena ada kejadian kemarin kontak senjata Intan Perkasa, yaitu perusahaan sipil penerbangan tidak berani kita sesuai dengan undang KPU juga kita mengajukan pesawat ke Balikpapan dan juga Polda Papua serta dari Panglima TNI untuk melakukan penyebutan dengan menggunakan SOP pengamanan di daerah Solomon. Jadi bikin RE itu yang agak lama dan juga kita mendapatkan dari Singkang ke sini. Ada 12 kotak suara dan 23 orang panitia yang ikut dalam penerbangan untuk selanjutnya melakukan pleno perhitungan suara di tingkat Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Nomor urut 4, 33. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan telah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan tahun 2024 yang berlangsung di salah satu hotel. Proses rekapitulasi ini berlangsung dengan tertib dan aman, mencakup hasil pemilu dari 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan, yaitu Mapi, Merauke, Bovendigul, dan Asmat. Hasil perolehan suara pasangan calon menunjukkan pasangan nomor urut 4, Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa, meraih suara terbanyak dengan 139.580 suara atau 51,65% dari suara sah. Paslon Darius Gewilom Yusak Yaluo memperoleh 49.000 suara atau 18,13%. Paslon Nikolaus Kondomo Baidin Kurita mendapatkan 12.656 suara atau 4,69%. Dan Paslon Romanus Baraka Albertus Muyak memperoleh 68.991 suara atau 25,53%. Paslon lain yang kalah menerima hasil perhitungan KPU dan mengucapkan selamat kepada pemenang. Pasangan nomor urut 4, Saudara Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa telah unggul. Sehingga kesimpulan kami bahwa Saudara Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa telah dipilih rakyat dengan sungguh hati untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan definitif
pada pemilu kada tanggal 27 November 2024. Kami secara sadar dan jujur menyampaikan profisiat dan selamat kepada saudara Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa untuk menjadi pemimpin atas Provinsi Papua Selatan untuk sukses atas pemilu kada tanggal 27 November 2024. Kami yakin semoga kepemimpinan besok menjadi buah bagi seluruh rakyat di Provinsi Papua Selatan, Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat. Pada kesempatan ini pula, kami Romanus Muyak dan seluruh relawan Romanus Muyak yang ada di 4 kabupaten Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, atau salah tindak selama masa kampanye. Kami mohon maaf, itu adalah bagian dari proses politik praktis dan kami anggap itu selesai pada tanggal 27 November 2024. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi serta penghargaan yang tulus dan ikhlas hati kepada yang terhormat Bapak Dr. Romanus Meraka MT dan Bapak Albertus Muyak SMSI yang telah menyampaikan ucapan selamat kepada kami, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan nomor urut 4, Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa. Beliau berdua adalah tokoh Papua Selatan, pembina, pembimbing, dan pemimpin di tanah selatan Papua yang patut kita hormati dan kita teladani. Apabila kami, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan nomor urut 4, Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa, diberi amanah dan kepercayaan oleh masyarakat di Provinsi Papua Selatan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan meminta masukan, ide, gagasan, dan juga nasihat dari semua tokoh-tokoh Papua Selatan, semua pemimpin, semua komponen dan semua elemen masyarakat. Dengan hasil ini, pasangan Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa dinyatakan sebagai pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. KPU memberikan waktu 3 hari kepada seluruh paslon untuk mengajukan gugatan ke MK. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasangan Hermus Indau Mugiono meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pada rapat pleno tersebut, pasangan Hero meraih 54.978 suara atau lebih unggul 10.304 suara daripada pasangan Berbudi yang memperoleh 44.674 suara. Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Christine Rumkabu, mengatakan paslon yang keberatan diberikan waktu 3 hari sebelum KPU menetapkan paslon terpilih. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah kami tetapkan dan langkah selanjutnya kami tentunya dari hasil penetapan kami di hari ini, kami menunggu apakah ada dari pasangan calon yang membawa ketidakpuasan atas proses atau hasil dari KPU Manokwari. Dalam hal ini ada langkah yang diambil untuk hasil, biasanya itu ke MK. Saksi pasangan calon Berbudi menolak hasil rekapitulasi karena menilai ada kecurangan yang dilakukan namun tidak ditindak oleh Bawaslu. Meski saksi paslon tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, KPU Manokwari tetap akan menunggu 3 hari sebelum menetapkan paslon terpilih.
Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Senin kemarin menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Karel Murafer dan Fernando Solosa sebagai pemenang pilkada. Penetapan ini berdasarkan rekapitulasi suara yang berlangsung di aula kantor KPU Maibrat. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Cornelius Kambu dan Zakius Momau memperoleh 10.904 suara. Pasangan nomor urut 2, Agustinus Tenau dan Martin Hoai meraih 8.233 suara. Sementara itu, pasangan Karel Murafer dan Fernando Solosa meraih suara terbanyak, yaitu 18.680 suara. Ketua KPU Kabupaten Maibrat, Domingus Isir, mengapresiasi seluruh paslon karena rekapitulasi sudah berjalan lancar dan aman. Ada untuk jenis pemilihan gubernur, semua saksi menyetujui dan tanda hari. Kemudian untuk jenis pemilihan bupati, saksi nomor 1 dan saksi nomor 2 tidak menandatangani hasil dalam tuangkan di dalam berita acara. Kemudian pasangan nomor 3 ya telah melakukan penandatanganan berita acara untuk perolehan. KPU memberikan waktu 3 hari kepada paslon yang keberatan untuk menggugat hasil rekapitulasi di Mahkamah Konstitusi. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, stok telur ayam di Merauke langka. Dari hasil pantauan di Pasar Wamanggu, pedagang telur banyak yang tidak berjualan. Rofik, pedagang di pasar ini, menjual telur ayam Rp4.000 per butir. Stoknya cukup? Ada. Kurang ya? Kurang. Katanya peternak apa katanya? Peternak, satu juga dibilang apa kan musim kemarau. Kemarau juga, jadi agak repot ya? Iya. Ada pengiriman juga? Bukan untuk karena Natal juga? Bukan. Ada yang juga kirim ke Padang, tapi yang sebenarnya kan normal saja sebenarnya kalau memang ayam tidak bertelur. Oh gitu. Kondisi ayam ya? Iya, tidak bertelur. Sekarang kalau untuk satu raknya kenaikannya berapa Pak Haji? 10.000 ya? Yang tadinya 80, 90. Yang paling tinggi berapa sekarang satu raknya? 90 paling tinggi. 90 ya? Kelangkaan telur di pasaran disebabkan pasokan telur dari peternak minim. Minimnya pasokan telur karena banyaknya ayam yang gagal bertelur. Diduga proses pembibitan gagal. Ya, sudah diakhirkan itu dan tidak menutup kemungkinan juga kalau produksi di ayam sudah tidak sesuai dengan operasional. Nah, itu yang kadang-kala kita langsung akhir akhirnya produksi telur untuk mengantisipasi kekurangan di Merauke. Kadang-kala juga kita sudah antisipasi, tetapi dengan adanya kondisi ayam itu yang mengakibatkan kekurangan telur yang ada di Kabupaten Merauke. Hampir semua peternak itu memiliki ayam yang sudah mulai afker gitu Pak? Ya, itu sebagian besar. Nah, karena teman-teman yang peternak ini sebagian besar juga afker dengan keterlambatan produksi. Nah, itulah yang mengakibatkan ada kekurangan untuk menghadapi Natal ini. Pak, di Merauke sendiri ada berapa Pak? Banyak peternak Pak? Ya, sekitar 20-an. 20-an ya? Dengan hasilan telur sampai berapa banyak itu? Ya, sekitar 50-an ribu. Untuk memenuhi kebutuhan telur di Merauke, Himpunan Pengusaha Peternak Telur akan mendatangkan telur dari luar Merauke, yaitu dari Surabaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mengantisipasi kecelakaan di perairan Mimika, SAR melakukan pelatihan penyelamatan. Pelatihan diikuti seluruh personel SAR Mimika dan Kabupaten Asmat. Tim SAR melakukan simulasi. Sebuah perahu yang membawa 3 penumpang hilang kontak.
Personel SAR dengan sigap mencari dan menemukan korban. Latihan di perairan Mimika itu untuk mengasah kemampuan personel SAR dalam melakukan tugas utama. Kita latih adalah personil rescuer kantor SAR Timika. Kemudian peralatan yang kita pakai adalah peralatan kantor SAR Timika berupa RIB, RIB, kemudian berupa RBB, perahu karet, dan peralatan-peralatan SAR air lainnya. Jumlah personil yang kita latih adalah sebanyak 22 orang, terdiri dari rescuer kantor SAR Timika. Tujuan daripada latihan SAR satuan di permukaan air ini adalah untuk meningkatkan kemampuan personil, meningkatkan kemampuan peralatan, dan menguji SOP pelaksanaan operasi SAR. Di dalam pelaksanaan operasi SAR, Tim SAR Mimika menjadi ujung tombak jika terjadi kecelakaan di wilayah Papua Tengah. Mereka harus selalu siap di segala cuaca demi menyelamatkan kecelakaan, baik di laut maupun di darat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.